Katanya kalau sakit perut sebelah kanan bawah itu artinya usus buntu. Apa iya? Tapi apakah selalu seperti itu? Atau ada keluhan lain juga yang mungkin bisa menandakan kondisi ini? Nah, untuk tahu lebih lanjut seputar gejala usus buntu, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Penyakit usus buntu adalah kondisi ketika usus buntu atau appendix mengalami peradangan. Appendix itu sendiri merupakan organ berbentuk kantong kecil berukuran sekitar 5-10 cm yang terhubung langsung sama usus besar. Sebenarnya penyakit usus buntu ini bisa dialami oleh siapa saja, baik muda atau dewasa, wanita maupun pria. Tapi memang secara statistik kondisi ini paling sering terjadi pada seseorang yang berusia antara 10-30 tahun. Nah, umumnya gejala-gejala usus buntu baru muncul atau terasa saat usus buntu tersumbat, misalnya akibat kotoran atau tinja yang menyumbat rongga usus buntu, terjadinya infeksi yang membuat penebalan atau pembengkakan jaringan usus, adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu, cedera pada area perut, hingga tumbuhnya tumor atau bahkan kanker. Keluhan kemudian umumnya akan semakin terasa ketika usus buntu akhirnya meradang dan membengkak, apalagi ketika usus buntu akhirnya pecah karena hal-hal tadi. Makanya, supaya usus buntu bisa segera ditangani sebelum menjadi parah, kamu perlu mewaspadai keluhan apa saja yang bisa menandakan kamu kemungkinan mengalami usus buntu. Nah, sebelum saya ngejelasin lebih jauh soal gejala usus buntu pada orang dewasa, ada yang mau saya kasih tahu dulu nih ke kamu. Kalau kamu mau berkonsultasi langsung sama dokter soal penyakit usus buntu atau mungkin hal kesehatan lainnya, cobain deh layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma praktis loh, di aplikasi ini pilihan dokternya juga banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog pun juga ada. Respon dokternya pun juga cepat, biasanya sih kurang dari 5 menit, pertanyaanmu sudah bisa dijawab oleh dokternya. Udah gitu, penjelasan dokternya mudah dimengerti loh, dan tentunya akurat secara medis. Nggak cuma itu aja, kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi dengan klinik maupun rumah sakit terdekat dari rumahmu saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter aja. Membantu banget kan? Makanya tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, balik ke pembahasan ya. Tadi kan saya sudah sempat sebutkan apa-apa saja kemungkinan penyebab terjadinya sumbatan pada usus buntu yang bisa menimbulkan beragam gejala. Dan karena penyebabnya berbeda-beda, maka tiap orang gejalanya yang dirasakan juga kemungkinan bisa berbeda-beda. Tapi meski begitu, sebenarnya paling nggak ada 3 gejala usus buntu loh yang paling sering dialami oleh orang dewasa yang mengalaminya. Saya bakal jelasin satu persatu ya. Gejala yang pertama adalah nyeri perut. Bisa dibilang nyeri perut merupakan gejala yang paling umum dialami oleh orang dewasa yang menderita usus buntu. Biasanya nyeri perut akibat usus buntu muncul secara tiba-tiba di bagian tengah perut, terus menjalar ke sisi kanan bawah tempat usus buntu berada. Tapi karena beberapa orang dewasa memiliki usus buntu yang terletak di belakang usus besar, maka pada kasus ini nyeri juga bisa timbul di bagian punggung bawah ataupun panggul. Terus yang khas dari nyeri perut akibat usus buntu ini adalah derajat nyerinya yang tidak tertahankan, sampai-sampai jadi sulit beraktivitas, bahkan untuk mengubah posisi tubuh, berdiri atau berjalan pun jadinya sulit. Lanjut ke gejala yang kedua, yaitu adalah demam. Memang sih demam itu merupakan gejala yang umum banget dan kayaknya ada beberapa penyakit yang gejalanya demam. Tapi nih kalau demam yang kamu alami disertai dengan nyeri perut yang rasanya seperti yang tadi saya jelasin, maka bisa dibilang salah satu kemungkinan penyebabnya adalah usus buntu. Soalnya saat terinfeksi dan meradang, usus buntu juga bisa menimbulkan gejala berupa demam hingga kisaran 38 derajat Celcius. Nah, kalau demam sudah sampai lebih dari 38,5 derajat Celcius dan disertai dengan peningkatan detak jantung, itu bisa jadi tanda bahwa infeksi yang dialami semakin berat, bahkan kemungkinan menandakan usus buntu sudah pecah. Biasanya, ini diiringi juga dengan nyeri yang semakin parah. Kalau sudah begini, kamu perlu segera mendapatkan penanganan medis supaya nggak terjadi komplikasi yang lebih serius, seperti peritonitis alias infeksi dan peradangan pada lapisan dalam perut. Nah, sekarang gejala-gejala yang terakhir nih. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton sekarang untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Tinggal klik tombol subscribe yang berwarna merah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas Halo Dokter upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Dan gejala yang terakhir adalah gangguan pencernaan.
Karena usus buntu atau appendix letaknya dekat bahkan nempel sama usus besar, maka nggak heran orang yang menderita penyakit ini bisa ngalamin gejala-gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nggak nafsu makan, perut kembung, bahkan beberapa penderita usus buntu juga ada loh yang mengalami sembelit ataupun diare. Nah, makanya kalau memang kamu mengalami gejala-gejala gangguan pencernaan itu, apalagi kalau disertai dengan nyeri perut dan demam juga, sebaiknya jangan ditunda-tunda ya untuk memeriksakan diri ke dokter. Ini supaya gejala-gejala yang kamu alami bisa diketahui penyebabnya, dan kalau memang karena usus buntu, penanganannya pun juga bisa segera diberikan. Kamu perlu tahu nih, usus buntu itu bukan penyakit yang bisa dicegah loh, dan kalau sudah mengalaminya, penanganan pun harus segera dilakukan. Soalnya, penyakit usus buntu ini termasuk keadaan darurat medis yang cukup besar kemungkinannya untuk membutuhkan pembedahan buat mengangkat usus buntu yang meradang. Kalau penanganannya nggak segera dilakukan, usus buntu ini bisa pecah dan menyebabkan kontaminasi bakteri ke rongga perut. Pada akhirnya, ini bisa mengakibatkan komplikasi yang saya bilang tadi, yaitu adalah peritonitis atau infeksi pada lapisan dalam perut. Nah, kalau usus buntu sudah sampai menyebabkan peritonitis, ini bisa lebih berbahaya lagi. Soalnya, peritonitis juga bisa menimbulkan komplikasi yang jauh lebih serius, seperti diantaranya perlengketan usus, kematian jaringan usus, sepsis, atau infeksi yang menyebar melalui aliran darah dalam tubuh, bahkan gagal ginjal. Makanya, supaya itu semua nggak terjadi, kalau kamu memang mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, langsung saja ya periksakan diri ke dokter. Biar dokter bisa mencari tahu penyebab sekaligus menentukan penanganan yang tepat. Terus nih, mulai sekarang, coba terapkan pola hidup sehat ya. Kayak makan makanan yang sehat dan bergizi, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari, rutin berolahraga seenggaknya 15-30 menit setiap harinya, dan cukupi waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Kenapa menerapkan pola hidup sehat itu penting? Karena pola hidup yang sehat akan menjaga tubuh tetap sehat termasuk di dalamnya pencernaan yang sehat. Sehingga dengan begitu pola hidup sehat diharapkan bisa menurunkan resiko terjadinya usus buntu. Ingat, menurunkan resiko ya, bukan 100% mencegahnya. Oleh karena itu, gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi baiknya tetap kamu kenali dan waspadai ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih aware sama kesehatan kamu ya. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Atau kalau ada yang punya pengalaman soal gejala-gejala yang dialami waktu terkena usus buntu, boleh juga sharing via kolom komentar di bawah ini. Well, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.